Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Kembali kita bertemu di channel Air Kehidupan. Sungguh luar biasa Tuhan, kesempatan Tuhan berikan bagi kita kembali kita boleh menyelidiki akan firman Tuhan. Saya percaya supaya saudara-saudara ada dalam keadaan sehat. Saya percaya saudara ditolong, diberkati oleh Tuhan. Dan saudara, boleh kita bersama-sama menyelidiki firman Tuhan saat ini. Kita lanjutkan pembahasan kita kemarin. Kita sampai kepada bagian yang ketiga. Firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengecap, merasakan sendiri, menikmati sendiri apa yang menjadi kasih kemurahan Tuhan, apa yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kita kesempatan, menjamin kita untuk kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan bukan saja terjadi bagi kita sendiri, terjadi juga bagi orang-orang yang kita kasihi, orang tua kita, suami, istrimu, anak-anakmu, menikmati segala kebaikan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka masing-masing. Namun seperti yang sudah kita bahas di waktu-waktu yang lalu, apa yang harus kita lakukan supaya kita berhak untuk mengecap dan melihat bahwa betapa baiknya Tuhan itu? Tindakan-tindakan apa yang harus kita ambil? Kita sampai kepada bagian 3. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 34 ayat 5 dikatakan, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Haleluya, puji Tuhan. Orang-orang yang berhak untuk mengecap dan melihat segala kebaikan Tuhan yang luar biasa adalah orang-orang yang senantiasa mau mencari Tuhan. Di dalam setiap kesempatan hidupnya, dia pakai itu bukan untuk pemuasan diri sendiri. Kehidupan yang dia pakai bukan untuk menyenangkan diri sendiri, bukan untuk mencari kesenangan dunia, tetapi yang dia cari bukan hal-hal duniawi, tetapi yang dia cari adalah Tuhan. Yang dia cari adalah pergaulan yang karib dengan Tuhan. Yang dia cari senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Daud berkata, "Aku telah mencari Tuhan," lalu Tuhan menjawab Daud dan melepaskan Daud dari segala kegentaran Daud menghadapi musuh-musuh yang begitu mencemaskan, yang begitu kuat, yang begitu membahayakan posisi Daud, kerajaan Israel, saudara. Tetapi karena Daud senantiasa mencari Tuhan, dia masuk kepada pribadi yang berhak untuk mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan dalam kehidupan Daud, karena dia pribadi yang selalu mencari Tuhan. Mazmur 34 ayat 11 di sana berkata, "Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik." Puji Tuhan, jaminan firman Tuhan, bukan jaminan saya, bukan pemerintah yang menjamin kita, bukan orang-orang besar yang menjamin kita, tetapi Tuhan sendiri dalam firman-Nya menjamin kita bahwa singa-singa muda boleh merana kelaparan. Jarang kita ketemu di dalam alam bebas singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda dia sangat gesit. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mencari makanan, bukan sesuatu yang sulit bagi dia. Beda dengan singa-singa yang sudah tua, yang sudah usia lanjut. Tetapi singa-singa muda akan sangat mudah untuk mencari makanan dia, karena dia punya postur tubuh, punya kekuatan, punya otot-otot yang masih elastis, punya kekuatan yang bisa diandalkan untuk dia boleh mencari makanan dia. Dan tidak pernah terjadi bahwa singa-singa muda dilanda kelaparan. Tetapi firman Tuhan, singa-singa muda pun boleh merana kelaparan. Ini satu perbandingan, saudara. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya, singa muda yang hebat, yang kuat, yang perkasa boleh kelaparan.
Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan setiap pribadi yang mencari Tuhan, yang senantiasa mencari pergaulan yang karib dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, persekutuan yang manis dengan Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan dia kelaparan. Tuhan tidak tinggalkan dia kesusahan. Tuhan tidak akan pernah bisa meninggalkan dia menderita. Tetapi Tuhan akan senantiasa memenuhi dia dengan segala yang baik. Suatu jaminan firman Tuhan, dan saya mau katakan kepada saudara, dengar dengan baik, bahwa kalau Tuhan yang menjamin dengan firman-Nya, haleluya, itu ya dan amin. Dan itu pasti terjadi dalam kehidupanmu. Kapanpun, dimanapun, seperti apa keadaanmu, statusmu, situasimu, pergumulanmu, penyakitmu, rumah tanggamu, usahamu, kalau Tuhan yang jamin, itu ya dan amin, itu yang terbaik, dan dia pasti menyatakan jaminan, janji firman Tuhan tersebut. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan? Ya, dikatakan di sini, Daud memberikan satu referensi bagi kita dalam Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bagaimana kita bisa mendapatkan Tuhan pada saat kita mencari Tuhan? Bagaimana kita mendapatkan Tuhan dan kita boleh memperoleh kekuatannya? Rahasianya yang diberitahukan kepada Daud, dibukakan kepada kita saat ini, bahwa carilah wajahnya selalu. Artinya carilah persekutuan yang manis, carilah sesuatu yang indah di hati Tuhan. Kalau bahasa Manado mungkin bisa berkata, karena saya orang Manado, cari muka kepada Tuhan. Ya, mungkin orang Indonesia tahu itu namanya cari muka. Tetapi kebanyakan memang cari muka itu punya konotasi negatif. Tetapi dengan Tuhan, cari muka itu cari perkenanan Tuhan. Ya, kalau gereja mulai jam 9, jam 8 engkau sudah ada di sana. Pada saat diberikan kesempatan engkau memberi, engkau akan memberikan yang terbaik karena engkau mencari muka Tuhan. Cari muka kepada Tuhan, ya. Melakukan segala sesuatu yang baik. Haleluya. Baik di depan Tuhan, tidak ada di belakang Tuhan. Semua di depan Tuhan. Karena mata Tuhan ada di mana-mana untuk melihat, memperhatikan, mengontrol kita, saudara ya. Cari muka, carilah sesuatu yang baik yang selalu menjadi kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan yang terbaik. Melalui harta yang kita miliki, melalui pekerjaan yang saudara miliki, melalui jabatan yang saudara duduki saat ini, melalui relasi yang saudara punya. Berikanlah itu untuk mencari wajah Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Caranya kita mencari Tuhan adalah mencari wajah Tuhan selalu, ya. Puji Tuhan, haleluya. Dalam Keluaran 29 ayat 5 dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini menceritakan bagaimana Tuhan kita adalah Allah yang pencemburu. Karena seringkali manusia mau mencari hubungan yang baik dengan dunia. Yang diutamakan hubungan baik dengan pimpinan. Yang diutamakan hanya hubungan yang baik suami istri, anak-anak dan sebagainya, relasi. Yang diutamakan adalah hubungan yang baik dengan keluarga. Itu tidak salah, saudara. Tetapi dahulukan Tuhan yang menjadi nomor satu. Dikatakan di sini, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Pada saat engkau menempatkan dia di nomor kedua dan seterusnya, dia Allah yang cemburu. Dia mau engkau mengutamakan dia. Haleluya, puji Tuhan. Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Diterjemahkan dari kata proton, artinya utamakan Allah. Nomor satukan dia. Dia pada posisi yang pertama dalam segala hal dalam hidupmu. Haleluya. Dia mau diutamakan. Dia mau dinomor satukan. Dia mau kita menjadikan dia segala-galanya dalam kehidupan kita. Karena dia Allah yang pencemburu. Pada saat kita membangkitkan cemburu dia, dikatakan di sini, dia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Orang yang membangkitkan cemburu Allah dimasukkan dalam kategori orang-orang yang membenci dia. Dan Tuhan membalas bukan kepada kita saja, tetapi kepada keturunan kita. Dikatakan sampai keempat, Tuhan balaskan cemburu dia. Karena apa? Kita membangkitkan cemburu dia dengan mengutamakan pekerjaan kita, dengan mengutamakan kedudukan kita, mengutamakan relasi dengan saudara, dengan pimpinan kita, dengan keluarga kita. Tidak salah itu. Tetapi itu harus ditempatkan di nomor 2 dan seterusnya. Pekerjaanmu,
usahamu, bisnismu, keluargamu, relasimu, siapapun itu, apapun itu, tempatkan dia di nomor 2. Tapi tempatkan Tuhan nomor 1. Haleluya, utamakan dia dalam segala hal. Matius 6 ayat 33 tadi dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Name it, sebutkan apa yang kau perlukan dengan Tuhan. Pada saat engkau menomorsatukan dia dalam segala sesuatu, di seantero hidupmu, dia nomor 1. Apa yang engkau perlukan, pasti Tuhan akan sediakan. Amin. Puji Tuhan. Pasti Tuhan akan sediakan. Karena hanya di dalam dia ada kepastian. Di tempat lain tidak ada kepastian. Dunia tidak bisa memberikan kepastian. Pimpinan kita tidak bisa menjamin kepastian. Ya, saudara-saudara kita, bisnis kita tidak bisa memberikan kepastian. Tetapi satu-satunya pribadi yang bisa memberikan engkau kepastian dalam segala sesuatu, dialah Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan Yesus Kristus namanya. Puji Tuhan. Mazmur Daud 27 pasal 27 ayat 8. Daud tahu persis apa yang Tuhan minta. Dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu. Firman Tuhan diikuti oleh Daud. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Daud tahu persis kesukaan Tuhan. Pada saat kita mencari wajah dia, mencari senantiasa persekutuan dengan dia. Haleluya. Tuhan senang dengan orang-orang yang mencari persekutuan dengan dia. Cari muka dengan dia. Haleluya. Puji Tuhan. Sehingga Daud menjadi pribadi yang sangat disenangi Tuhan, disayangi Tuhan. Dalam segala pergumulan Daud, dalam segala peperangan Daud, Tuhan ada di sana dan memberikan Daud kemenangan demi kemenangan, dan kemenangannya selalu luar biasa dimiliki oleh Daud. Dan saya mau katakan kepada saudara, saat yang indah ini itu juga menjadi milik saudara dan saya. Saudara pantas untuk menang pada saat engkau bisa bertindak seperti Daud, untuk senantiasa mencari hubungan yang harmonis, yang karib dengan Tuhan. Seperti Henok yang berjalan 300 tahun dengan Tuhan, bukan suatu masa yang singkat. Henok melakukannya dengan setia. Ya, dalam keadaan susah senang, Henok melakukannya dengan setia. Tidak pernah mundur sedikit pun, tidak pernah berkurang kasih setia Henok kepada Tuhan. Makanya Henok terangkat ke sorga tanpa perlu mati. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan utamakan orang-orang yang benar-benar mencari wajah Tuhan. Adakah jaminan bagi kita bahwa pada saat kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan Dia? Di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dikatakan di sini, carilah maka kamu akan mendapat. Pada saat engkau cari, engkau akan mendapatkan. Carilah di sini dalam bahasa asli artinya carilah setiap saat. Ada orang cari Tuhan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun cari Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi manakala pergumulannya tidak dijawab, tidak mendapatkan pertolongan, dia stop. Dia mundur, dia menjadi lemah. Tetapi Tuhan mau supaya kita cari Dia setiap saat dalam hidup kita. Dan Tuhan jamin pada saat kita lakukan itu, kita akan mendapati Dia. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana sikap kita dalam mencari Tuhan? Dikatakan Mazmur 119 ayat 10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Haleluya, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Daud mengatakan, dengan segenap hati, dengan seluruh isi hatimu. Haleluya, cinta kasih sayangmu, carilah Dia dengan segenap hatimu. Jangan berikan hatimu kepada dunia. Haleluya, puji Tuhan. Engkau bisa berikan hatimu kepada istrimu, suamimu, anak-anakmu, keluargamu, saudaramu, mungkin pekerjaanmu, tapi itu tempatkan pada nomor kesekian. Berikan hati seluruh dan terutama seharusnya kepada Tuhan saja. Berikan hati kepada Tuhan sepenuhnya, ya, dengan segenap hati, dengan seantero hati, dengan segenap kekuatanmu, kata firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dikatakan dalam Matius 22 ayat 36 sampai 37, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di hatimu, di kekuatanmu, apa yang di pikiranmu, di kehendakmu, apa yang menjadi kekuatanmu, itu persembahkan untuk mengasihi Dia. Segala sesuatu kita persembahkan untuk mengasihi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Dengan segenap hati kita harus mencari Dia, puji Tuhan. Yeremia 29 ayat 13 sampai 14.
Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Amin, puji Tuhan. Jaminan firman Tuhan, siapa yang mencari Tuhan menemukan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka aku akan memberi kamu menemukan aku. Dengan segenap hati mencari Tuhan, ya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, mencari Tuhan dengan segenap hati, maka kata Tuhan, aku akan memberikan kamu menikmati aku, menemukan aku. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Engkau yang senantiasa mencari Tuhan, ada pemulihan pasti terjadi. Kapan itu? Kalau hari ini tidak, besok bisa terjadi. Besok tidak, minggu depan itu terjadi. Sesuai dengan waktu yang Tuhan, haleluya, tentukan bagi engkau. Haleluya, puji Tuhan. Dengan segenap hati, Tuhan akan adakan pemulihan pada saat engkau, haleluya, mencari Dia dengan segenap hati. Dikatakan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Tuhan akan mengembalikan engkau di posisimu. Mungkin usahamu sudah bangkrut, ada kegagalan-kegagalan dalam hidupmu. Dulu engkau jaya, engkau punya keluarga yang hebat, tetapi mungkin ada hal-hal yang membuat terpuruk usahamu, keluargamu terpuruk, dan lain-lain. Bisnismu terpuruk, keadaan hidupmu tidak lagi baik. Tuhan katakan Dia akan mengembalikan itu. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat Ayub setia dengan Tuhan, tidak komplain dengan apa yang dia alami, seburuk apapun yang dia alami, Ayub tidak pernah komplain. Tuhan gantikan Ayub 2 kali lipat. Terbaik Tuhan berikan. Jumlah ternaknya dan segala sesuatunya. Tuhan gantikan anak-anak yang lebih cantik dari yang sebelumnya. Tuhan bisa gantikan segala sesuatu. Tuhan bisa kembalikan. Tuhan bisa pulihkan segala sesuatu. Asal kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mencari Tuhan dan melakukan itu dalam setiap saat. Menjadikan itu sebagai satu kesempatan yang indah dalam setiap saat hidupmu. Di dalam usiamu yang Tuhan karuniakan kepadamu, engkau pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari wajah Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian, menjadi kekuatan bagi kita, meneguhkan iman kita, dan membangkitkan kasih kita, setia kita, ketaatan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Mengucap syukur, terima kasih saudara-saudara, sudah bersama-sama kita, saudara-saudara menikmati channel ini, dan saudara-saudara bisa terus menikmati firman-firman Tuhan. Haleluya, yang daripada Tuhan di waktu-waktu yang datang. Tuhan berikan kita kesempatan untuk bertemu kembali di channel kesayangan kita bersama Air Kehidupan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati saudara.